Oh, Oh ya udah, bisa. Bismillah. Oke. 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 Jadi potongnya dulu Pak saya. Oke, bunda-bunda sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun saya nggak bisa lihat muka bunda-bunda. Kalau bisa nanti pada dibuka ya, biar saya kelihatan mukanya siapa aja yang saya ajak ngobrol di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya Masya Allah saya senang banget, senang sekali ya hari ini. Nih ibu-ibu semua bener kan ya? Ada nama soalnya ada namanya bapak-bapak ini. Bener ibu-ibu kan? Nanti saya sapa bapak ibu, bener ibu-ibu semua ya. Jadi Ibu-ibu semua. alhamdulillah bunda-bunda semua berkenan hari di sini meluangkan waktu di Sabtu pagi ya, padahal pagi apa siang nih, untuk sama-sama kita sharing ilmu. Ya semoga yang hari ini kita lakukan diganti sama Allah dengan pahala yang terus mengalir dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Cuti Radiansari. Kalau di PAUD biasanya saya dipanggil Bunda Ira. Tapi kalau saya lagi ngajar anak-anak, saya ngajar anak-anak biasanya saya dipanggilnya Kak Ira. Karena biasanya kalau anak-anak kan gitu, kayak kita di pramuka kan, kakak Iya gitu. kakak. Iya kakak gitu. Tapi kalau di rumah, apalagi waktu anak-anak masih kecil manggilnya Ebo. Kok Ebo? Iya Ebo. Teriakan gitu. Nah, satu lagi panggilan sayang dari suami, Bubu. Nah, ibu-ibu ada nggak panggilan sayang dari suaminya? Saya mau tanya dulu nih. Boleh di chat room. Saya mau tahu nih, ada nggak panggilan sayang dari suaminya buat, ini ada yang mau masuk? Oh iya. Bisa nggak ya? Kok saya nggak bisa lagi nih? Udah aku masukin. Oke. Ada ya, saya mau tahu nih ada panggilan sayang nggak dari suaminya? Boleh, kalau yang off kan boleh teriak aja, ngomong aja langsung, atau yang mau di chat boleh. Saya manggil suami saya Ai. Saya dipanggilnya Bu. Kalau Mbak Saida apa? Ayo, ada nggak panggilan sayangnya nih sama Mbak Lia? Neng, aduh Beb. Neng. Betul. Oh, manggilnya Neng. Kalau saya manggilnya masih sayang. Masih sayang, aduh sayang. Enggak sih, yang nggak pernah pakai sayap, yang doang, yang. Yang gitu. Bukan kalau saya kan ya? nggak tahu itu apaan, apa loyang, apa nggak ngerti. Pokoknya yang gitu. Iya, karena salah satu nih ya, salah satu yang bisa ngikat kita dengan suami ya itu gitu kan, itu bentuk istilahnya pengikat cinta kita dengan suami. Jadi ada panggilan sayang gitu. Nah, itu kalau yang belum ada cepat ciptakan, karena saya juga baru nyiptain. Saya telat juga loh nyiptainnya, mungkin baru 10 tahunan kali ya baru menciptakan itu gitu. Nah, panggilan sayang itu. Ya, nah bunda-bunda sekalian, saya suka kebalik nih ada bapak dan ibu. Soalnya biasanya di seminarnya ada bapak dan ibu. Alhamdulillah ya kita nih pandemi udah mulai agak bergusur ya, walaupun masih pakai masker, tapi lumayan lah ya kita udah bisa beraktivitas di luar. Tapi ternyata saya juga saya langsung masuk ke ini ya, bentar. Lupa ya, belum di person ya. Kayak enakan ngobrol. Aduh kasihan ini yang live anaknya rewel. Mudah-mudahan bisa masuk lagi. Sebentar saya screen sebentar. Maaf. Oke. Udah nampak? Ya. Oke. Ya, terlihat. Ini yang tadi dibacain Mbak Lia ya. So, oke. Oke, ini kemarin sambil nyiapin materi, saya menemukan ini ya, di tahun 2022 sih, ini beritanya di data ya, kabar data. Jadi di sini ternyata kasus perceraian pada tahun, kalau 2022 belum sampai selesai di itu sama BPS ya, ini dari BPS. Tahun 2000 emang menurun, tapi tahun 2021 ternyata naik lagi. Ya. Dan ini kalau dari bunda guru kami, yaitu Bunda Eli Risman,
itu banyak dari yang bercerai itu adalah yang baru menikah. Ya, terakhir-terakhir itu ditemukan pada yang baru menikah atau yang ada yang istrinya lagi hamil anak pertama. Itu sebenarnya miris sekali ya. Kita lihat ya orang tua kita aja bisa berpuluh-puluh tahun menikah. Ternyata ini kok baru sebentar udah cerai gitu. Kok segampang itu mereka melontarkan kata cerai. Dan ini ternyata yang paling tinggi, saya belum dapat itu yang tentang usia pernikahannya di ini, tapi ini mayoritas 53% dari pertengkaran atau perselisihan. Jadi ini berarti harus kita ini kan, wah karena pertengkaran aja bisa cerai gitu. Iya. Nah, gimana? Nah ini kalau dari Prof. Uis ya, tahun 2020 dia meneliti bahwa ini loh tahapan yang paling istilahnya rentan untuk di pernikahan kita. Jadi semua pernikahan yang pertama adaptasi ya awal-awal dengan keluarga baru, terus adaptasi dengan baby baru yang baru melahirkan anaknya kan, yang tadinya tidur kita enak berdua-duaan sama suami tiba-tiba begadang. Ya, nih anaknya masih bayi masih ngerasain nih tadi ada yang rewel lah apalah nah itu. Terus mulai lagi anak masuk sekolah, toddler, mulai masuk ke preschool yang udah mulai yang orang tuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh kalau anak udah toddler ya lari-lari sana sini gitu. Terus udah mulai masuk ini kerentanannya sampai kita ini tiap tahapan keluarga ini ada usia-usia kerentanannya. Nah ini saya mau cerita, saya mau ada yang cerita dong, bukan apa-apa ini. Ada yang sebentar ya, saya stop share. Saya mau tahu yang nikahnya baru. Saya mau dengar ceritanya. Gimana caranya membangun cintanya. Ada yang baru nikah nggak? Yang kurang dari 1 tahun atau 1 tahun gitu. Boleh dong. Izin apa tuh? Menyimak. Oh menyimak. Aduh maaf. Ini Gita. Oke ada yang mau cerita nggak? Gitu. Boleh nih yang 2 host ini udah berapa tahun nikah nih? Baru juga. Berapa tahun? Baru 10 tahun. 10 tahun udah? Baru. Oh baru. Baru 10 tahun. Boleh cerita gimana cara membangun cintanya misalnya? Sambil nunggu yang lain nih, siapa tahu ada yang nanti bisa. Maksudnya bagaimana cara membangun cintanya? Saya bingung mau ceritanya kayak gimana. Ya udah, kalau kayak gini yang gampang. Ada nggak masalah komunikasi selama ini dengan suami? Iya. Yang paling bikin kita gitu, ada nggak? Mungkin karena ini kalau yang saya rasa ya, kita tuh beda budaya. Dia dari Sulawesi, saya tuh besar di Jakarta gitu. Jadi logatnya dia yang sebenarnya sih biasa aja gitu. Sebenarnya saya tahu, cuman saya nggak mau begitu gitu loh. Makanya yang hai, udah makan belum gitu. Kalau ini enggak, maksudnya apa ya? Dari logatnya yang kasar, tapi sebenarnya bukan marah gitu. Sebenarnya saya tahu, cuma saya pengennya kayak orang-orang kayak gitu. Gitu sih. Harapan kita sebegitu. Harapannya gitu. Tapi sebenarnya saya tahu dia tuh sebenarnya baik-baik aja gitu sih. Gitu aja. Tapi pernah saya sampaikan, kamu begini kenapa? Jangan gini-gini gitu. Jadi saya nggak bisa kalau saya begini bentukannya. Iya, bentukannya ya udah dari sononya. Saya sebenarnya pengen denger satu lagi dari peserta deh, dari bunda-bunda ini ada nggak yang mau cerita? Ada nggak selama ini masalah komunikasi yang apa? Yang bikin greget gitu ya? Yang kayak bikin kesel kita gitu sama suami gitu. Teman-teman ada nggak? Ada yang mau share? Bikin kita, aduh kenapa sih kok punya suami kayak gini amat gitu? Saya mau share lah. Oh, boleh Mbak Lenti. Panggil Mbak Lenti ya? Iya. Mohon maaf, Ya nggak apa-apa Mbak. Iya. Ini sebenarnya sekaligus bertanya juga ya, Bu ya. Artinya apakah memang kebanyakan laki-laki itu seperti itu gitu ya? Kan maksudnya banyak yang kalau saya mengamati gitu ya, ada yang pengalaman kalau istri itu kadang maunya dimengerti tanpa mengatakan sesuatu gitu ya. Tapi suaminya itu
ya mintanya dicolek gitu kan, artinya kalau tidak diberitahu ya nggak tahu gitu. Atau memang sebenarnya ada faktor pendidikan juga gitu ya di keluarga. Artinya kalau mungkin suami melihat dulu ayahnya seperti apa, artinya apa ya? Tanpa dicolek pun mungkin mencoba menanya kenapa gini, kalau misalnya istri sedang diam itu sebenarnya kenapa sih gitu, minta diperhatikan gitulah gitu ya. Kalau sama ini kami permasalahannya seperti itu sih seringkali gitu ya. Sayanya pengen diperhatikan, pengen dimengerti tanpa memberitahu gitu, tapi sementara sang suami kadang ya gitu ya. Kurang peka gitu ya mungkin ya, seperti itu sih. Iya. Terima kasih itu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Lenti. Ya, jawaban saya adalah memang seperti itu laki-laki. Iya benar. Jadi nanti kita boleh lihat, kita lanjut ya ininya. Kenapa saya share lagi ya. Kita lihat kenapa sih tadi kata Mbak Lenti kan, apakah memang seperti itu gitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Sebentar. Kok nggak mau jalan dia? Udah jalan belum sih? Belum. Belum ya? Kenapa dia nggak berjalan? Ngambek ya sama aku. Tapi Mbak Lenti udah berapa tahun nikah? Sudah 10 tahun juga sih. Ya alhamdulillah lah 10 tahun. Saya baru, anak saya 21, berarti saya 22 ya. Saya sampai nggak tahu lagi ngitungnya gitu. Nah terakhir malah udah lupa. Kemana Naira, habis ya? saya kan 12 tahun nih, berarti masuk kategori yang ini ya, yang ketiga tuh, mau 20 tahun ya. Itu kalau yang saya alami itu ada tahun-tahun tertentu kita komunikasi itu sangat-sangat istilahnya jadi ribut gitu. Jadi misalnya tahun 1, 2, 3, nah enggak tuh, giliran ketemu tahun 5 gitu, tahun ke-5, pernikahan ke-5 atau 10, itu gede gitu. Itu apa kayak gitu? Pengaruh nggak? Terus sama sifat itu, misalnya si ekstrovert ketemu jodoh introvert gitu. Itu pengaruh juga nggak untuk komunikasi pasangan ini? Bedanya ekstrovert sama introvert apa? Yang introvert tuh dia dipendam, dia nggak bakal ngomong apa yang dia inginkan. Ternyata kita harus ngerti kode-kodean gitu. Enggak, sebenarnya ekstrovert dan introvert itu bukan di situ ya. Kalau saya baru belajar di psikologi, ternyata ekstrovert itu jadi saat dia merasa penuh, merasa lelah, dia butuh ngumpul sama temennya, curhat, ngobrol, atau hangout, segala macam gitu. Itu, jadi dia dapat nambah energinya dengan ngumpul. Sedangkan introvert, nambah energinya, dia lebih suka sendiri, nonton TV, baca buku, di kamar. Itu ternyata introvert sama extrovert. Jadi bukan masalah pendiam atau enggak, segala macam. Jadi sebenarnya nanti kita lihat, kenapa seperti itu. Mbak Saida mungkin nanti bisa lihat ya habis ini. Nah, kita lanjut dulu ya Mbak. Ini udah, setengah jam lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membangun cinta itu? Ini sebelum sampai di tahap bicara ya. Jadi kalau saya merangkumnya jadi 3. Tadi yang Mbak Lenti cerita, Mbak Lia, Mbak Saidah cerita. Saya rangkumnya tahap-tahap pembangun cinta itu saya ambil dari guru saya, dari Bu Eli Risman dan lain-lainnya, dari hasil-hasil penelitian. Ternyata ini yang harus kita lakukan pertama adalah tahu dulu. Jadi saya nyebutnya TKA. Kalau kita bilang TKA itu TPA, tempat pembuangan akhir ya. Kalau saya paham yang ketiga yaitu action. Nah, ini yang kita pertama kali tahu dulu. Gimana cara kita supaya tahu? Caranya gimana? Mencari tahu. Cari tahu, iya benar. Pertama yang kita tadi, seperti kata Mbak Lia tadi kan, budayanya suami seperti apa? Cara dia diasuh seperti apa? Itu kita harus tahu dulu tuh, harus begitu kita nikah sama suami, ini yang biasanya yang sering masalah kalau taruh ya karena cuma sebentar, tapi enggak juga sih. Yang enggak taruh juga pasti tetap berantem karena biasanya yang saya tahu, yang saya hasil pengalaman saya dengan remaja-remaja selama ini, ya kalau orang pacaran tuh yang dilihatin baik-baik doang kan. Nggak akan tahu itu secara buruk-buruknya tuh nggak tahu. Begitu nikah, nah itu makanya kenapa banyak yang cerai. Karena mereka kaget.
keluar semua tuh, jelek-jeleknya keluar tuh, jelek-jeleknya suami. Nah itu mengapa nanti misalnya kita memang harus nyiapin anak kita untuk menikah itu SMP ya. Mulai SMP itu terutama kalau kita udah mulai punya anak SMP, kita udah nyiapin mereka untuk bersiap dengan pernikahan. Mereka harus tahu dulu ini. Jadi gimana cara asuh pasangan kita dulu sama ibunya seperti apa, budaya di keluarganya seperti apa. Saya ingat dulu Ustadz Fauzia Azim pernah cerita, ini kebalikan sama Mbak Lia sebenarnya. Ustadz Fauzia Azim kan orang Jawa ya, orang Jogja, lembut gitu. Istrinya orang Sumatera, orang Sulawesi Selatan. Yang kalau bilang mati lampu, bunuh lampu itu. Ya benar-benar. Kaget ya, aduh, kok lampu dibunuh gitu. Nah, itu kita perlu tahu gitu loh. Nah, saya ingat banget, mungkin saya cerita sedikit ya. Saya orang Sumatera. Kelihatan kan dari bahasa saya, dari cara saya ngomong kan keras segala macam. Jadi saya punya mertua Kuningan kan, lembut. Kalau ini apa lembut sekali gitu kan. Agak kaget dia, mungkin lihat cara saya berbicara dengan suami saya yang gitu kan, kadang-kadang kemudian kalau kita udah ngomel ya, ibu-ibu biasa ya, lebar. Nah itu kalau suami kita nggak ngerti tentang kita, dia pasti akan kenapa sih kamu marah-marah mulu gitu kan. Tapi apa yang suami saya bilang sama ibunya, Mah, Ira itu casingnya emang kayak gitu. Casing dong, ya Allah casing. Kalau dibilang casingnya kayak gitu. Jadi itu, jadi indahnya kalau kita udah saling sama-sama mengerti ya tentang pasangan tuh seperti itu. Dia bisa memahami kita, dia tahu kita nggak marah sama dia. Bukannya kita nggak sopan. Saya ingat tadi malam nih, benar-benar baru tadi malam saya dengar cerita tentang Aisyah dan Rasulullah. Terus saya merinding sebenarnya, merinding lagi. Jadi bagaimana Aisyah ternyata pernah meninggikan suaranya, pernah agak berteriak, ngomel gitu, dan Rasulullah diem aja gitu. Waktu kalau nggak salah yang kalau nggak salah yang menegurnya Abu Bakar ya, itu kan malah ada yang ini nih, ada yang meresap, ada yang lolos ininya nih mic-nya. Untung aku kepikiran mau buka, udah mateng. Nanti saya jadi ngeheng kalau ada orang yang ngomong. Lanjut dulu ya. Jadi memang Rasulullah itu karena mengerti Aisyah seperti itu, dia biarkan dia ini. Jadi dia nggak merasa tersinggung karena dia ngerasa, oh emang seperti ini istriku gitu. Jadi yang kedua yang harus kita tahu adalah sifat sama karakter suami tadi. Mungkin karakternya seperti apa. Dan langka banget ya tadi Mbak Lenti yang laki-laki yang peka, peduli itu langka sekali gitu. Langka sekali. Ada mungkin 1 dari 100 atau 1 dari 1000 gitu. Saya dapat 1 ipar saya. Itu yang kalau nonton film romantis nangis, nah itu ipar saya tuh. Itu langka banget kan? Mana ada laki-laki nangis nonton film romantis? Itu ipar saya seperti itu. Itu langka banget gitu. Dia kalau sama istrinya, neng gitu. Ya Allah, kayak gitu apa suamiku? Yang ada aku dikerjain terus gitu. Nah, itu yang kedua. Yang pertama kan tadi kita tahu dulu cara asuhnya, budayanya. Pokoknya latar belakang suami seperti apa sih? Kenali sifat dan karakternya seperti apa. Terus nah ini yang paling penting adalah ini yang sering jadi sumber berantemnya nih kita. Karena kita nggak tahu perbedaan laki-laki dan perempuan. Kita harus tahu fitrahnya laki-laki perempuan itu seperti apa. Terus beda otak laki-laki dan perempuan itu apa. Psikologisnya seperti apa. Terus cara komunikasi laki dan perempuan seperti apa. Dan ini semua sebenarnya dipengaruhi sama satu hal, yaitu otak. Otak kita beda banget. Itu Allah ya, Masya Allah. Allah telah menciptakan otak kita, perempuan dan laki-laki, itu benar-benar sangat berbeda. Dan itu sesuai dengan fungsi kita, sesuai dengan fitrah kita. Jadi kayak fitrah kita sebagai seorang ibu, fitrah sebagai seorang ayah yang mencari nafkah, itu disesuaikan dengan otak kita. Nah, cara untuk tahunya bagaimana? Cara untuk tahu. Tadi. Ada 2. Kalau saya nyebutnya 2B. Apa itu 2B? Belajar. Belajar, satu lagi?
Bertanya. Mintanya boleh, tapi lebih enak dengan bicara. Oh, Kalau bertanya dia diem. Aduh, malas kalau ditanya-tanya tuh pada suka malas gitu. Kita bicara aja, ngobrol asik gitu. Nah, jadi ini kita tanya sama mertua kita, dulu suami kita kayak apa sih? Sifatnya seperti apa sih? Itu sebenarnya udah dari awal, sebenarnya awal pernikahan yang harus kita lakukan adalah itu, ngobrol sama mertua kita dulu kayak apa sih. Kalau saya manggil suami saya dulu waktu belum waktu awal-awal nikah belum punya anak ya, manggilnya AA, si A kayak apa mah dulu mah gitu. Nah, biar dia cerita gitu. Tanya sama adik ipar kita, gimana sih si A dulu waktu kecil kayak apa gitu. Tanya. Jadi kalau kita ini penting ya, ngobrol, terus kita belajar. Saya sampai sekarang masih belajar karena masih banyak ilmu yang harus saya cari. Nah, ini fitrah perempuan sebagai ibu kan kita tahu sendiri ya bahwa kita lebih lembut, lebih penuh dengan kasih sayang, cepat respon, tanpa kesadaran dan berpikir. Nih istilahnya kekuatan seorang perempuan itu benar-benar ya, kalau anaknya dalam bahaya itu keluar itu kekuatannya. Bahkan saya pernah lihat di YouTube kalau nggak salah, itu ada seorang anak yang terhimpit dalam sebuah mobil dan ibunya bisa mengangkat itu mobil. Itu bagaimana kekuatan seorang ibu. Padahal kalau kondisi biasa bahkan kuat ya mengangkat mobil, itu karena anaknya terhimpit dalam mobil kecelakaan waktu itu, dia bisa mengangkat itu mobil sendiri. Itu kekuatan seorang ibu. Dan kan sebagai ayah, fitrah laki-laki itu kan dia lebih tegar, tabah, tapi dia lambat merespon atau memenuhi panggilan. Hah, apa ya? Ya apa, dia beda sama kita perempuan. Nah, tapi dia punya kesadaran lebih ya, dalam pikiran, semua pakai dalam pikiran. Jadi kalau nanti kita lihat, ini surat An-Nisa 34, bisa ya dilihat ini bagaimana. Saya hanya baca sekilas saja. Di sini tetap disebutkan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita dan Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki daripada sebagian wanita. Jadi kita memang para pasangan kita ini, suami kita ini emang sudah dilebihkan oleh Allah. Bagaimana dia dilebihkan dalam fisik, terus pemikiran. Jadi saya dapat dari hasil penelitian ternyata otak yang pertama kan otak ada sebelahan kiri belahan kanan. Jadi yang untuk laki-laki yang pertama kali selesai berfungsi itu adalah otak kanannya. Jadi yang dominan berfungsi itu otak kanan dari lahir dia sampai 18 tahun. Jadi dia butuh, kenapa otak kanan itu kan otak yang pengennya santai, rileks. Jadi emang anak kita ya anaknya ada yang udah SMP, SMA atau yang udah agak gedean dikit tapi masih mau santai-santai ya karena emang otaknya seperti itu. Nah, itu tapi dia butuh otak kanan itu karena dia butuh untuk mencari ide-ide, untuk dia mencari nafkah, untuk mencari hikmah. Nanti begitu setelah 18 tahun baru otak kiri baru itu selesai. Jadi dengan kalau perempuan dua-duanya dari awal tuh kita makanya kelihatan kalau kayak saya kebetulan di preschool ya, di playgroup itu kelihatan bahwa anak perempuan tuh kelihatan lebih dewasa tuh, biarpun umurnya masih 2 tahun. Kelihatan lebih ibu-ibu gitu. Ya Allah, anak kecil kayak ibu-ibu. Iya, jadi ini nasihatin temennya. Kamu jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu kan kamu gak ada temennya. Oh, mah anak kecil udah kayak ibu-ibu gitu kan. Itu. Jadi dari awal tapi kita kalah sama kualitas otak kanan kita dengan laki-laki. Jadi mungkin kita akan kurang kreatif, kurang ide, nah lebih kreatif laki-laki sebenarnya. Nah, ini tadi ya di ayat tadi, nah ini intinya. Nah, satu lagi yang paling penting yang sering menjadi sumber perselisihan antara suami dan istri adalah ini ternyata otak ini. Yaitu namanya, jadi di antara otak kiri mana sih? Ya, kiri, aku di sana kebalik ya. Otak kiri dan kanan, ada tengah-tengahnya namanya corpus callosum. Kolosum ini, nah corpus callosum ini jadi dia perbatasan antara otak kiri dan kanan. Pada perempuan itu lebih tebal 30%. Sedangkan pada laki-laki lebih tipis. Jadi kalau di otak laki-laki itu dia otak kiri sama kanannya kerjanya sendiri-sendiri. Sedangkan perempuan corpus callosumnya lebih tebal. Nah, akibatnya apa? Coba kita lihat. Akibat beda ketebalan itu, laki-laki itu cepat fokus. Jadi kalau
Pernah nggak lihat suami kalau udah nonton bola nih, laki-laki biasanya senang nonton bola atau baca koran atau apalagi sih main game ya. Itu asal udah lewat 10 menit aja. Pokoknya jadi dia fokus kalau udah lewat 10 menit. Kalau sebelum 10 menit dia masih bisa kita ajak ngobrol tuh, belum fokus banget. Tapi kalau udah lewat dari 10 menit, kalau kita nggak colek, nggak akan lihat. Jadi saat dia fokus, dia akan fokus pada satu kerjaan di satu waktu. Nah itu sering kita berantem tuh sama suami. Gimana sih, ayah kok gak denger-denger sih, dari tadi kan Umi udah ngomong gitu. Padahal emang dia lagi fokus, mungkin dia lagi baca, ada pekerjaan mungkin di HP-nya, atau dia lagi nonton YouTube di HP-nya, dia udah fokus di situ. Gak kedengeran tuh si istrinya ngomong apa, gak kedengeran sama sekali. Karena menurun, jadi saat dia fokus pada sesuatu, itunya menurun. Gitu. Ada yang pernah dapat seperti ini? Ada. Sama suami? Ada. Anak laki-laki juga gitu. Jadi ini sama ya. Makanya saya alhamdulillah Allah ngasih saya 4 laki-laki di rumah. Oh iya, anak 3 Karena ya. kasihan sekali saya. Gak ada teman curhat. Makanya padahal kan kebutuhan perempuan gitu. Nah, sedangkan perempuan karena ininya tebal, jadi kan nyambungnya lebih cepet tuh, lebih gampang bersambungan otak kiri dan kanannya. Dia gampang banget teralihkan. Jadi dia bisa pekerjaan dalam satu waktu. Apa contohnya? Coba, ada yang bisa kasih tahu nggak? Contoh kita bisa ngapa-ngapain aja dalam satu waktu. Masak sambil nyuci. Sambil nyuci, apalagi? Ngasuh anak sambil apa ya namanya? Ngerjain yang lain, nyapu gitu sambil jagain anak itu bisa. Iya. Coba kalau bapak-bapak, bisa nggak? Nggak bisa, Bun. Nggak bisa. Harus satu. Dan lama. Dan saya sempat pernah, maksudnya kayak bertengkar kecil gitu gara-gara masak air. Kan kalau perempuan kan ini saya jadi cerita nih. Itu contoh aja. Saya masak air, terus saya tinggalkan sambil nyapu. Ternyata airnya itu terlalu sedikit kan. Ini kamu masak air nih gitu kan. Astagfirullahaladzim, tuh udah tinggal sedikit, tadinya kan banyak airnya. Kalau lagi kerja, katanya kalau lagi kerja itu jangan ditinggal-tinggal. Nah, kan masak air mah ditinggal nyapu sebentar, nanti kan balik lagi gitu kan. Nah, ternyata saya bilang gini, oh kamu nggak tahu aja kalau kamu yang ngerjain gitu. Nah, terus pernah tuh sekali dia ada tamu, saya nggak layanin tamunya, maksudnya saya udah di kamar kan. Dia masak sendiri, bikin teh gitu kan. Tahu nggak Bu? Dia itu masak air ditungguin depan kamar. Dalam hati saya, oh iya ya bener. Kan maksudnya dia nyuruh saya satu aja kalau kerjaan. Ternyata dia benar emang begitu, bukan dia ngomong doang, ternyata dia kerjain. Dia masak air, dia tungguin itu airnya, padahal kan lama ya. Iya. Bener-bener, ternyata teorinya bener gitu. Itu yang saya lucu tuh itu, karena bagi saya aneh aja kita masak air, kita tungguin, terus kita liatin itu pancinya sampai blebek-blebek. Iya, karena otaknya seperti itu. Jadi otaknya yang otak kiri makanan ini kerja sendiri-sendiri. Jadi dia emang kalau udah satu ya udah satu. Lagi baca koran. Lagi lihat YouTube aja. Sedangkan kita sambil lihat YouTube, lihat Zoom, ya. Pernah nggak kayak gitu? Aku pernah nge-Zoom 3. Zoom 3, yang satu kuliah, yang satu emang harus hadir gitu kan. Yang satu lagi di HP, satu lagi Astagfirullahaladzim, jadi lihat-lihat apa lagi. Jadi kita bisa dalam satu waktu itu. Emang sih nggak efektif ya, cuman itulah Masya Allah, Allah menciptakan perempuan seperti itu karena kita harus menjaga anak kita kan, mengurus rumah tangga. Apalagi kalau yang wanita seperti Khadijah ya, pengusaha ya gitu kan, banyak nih ya mungkin ibu-ibu yang pengusaha di rumah atau kerja, itu otomatis kita harus melakukan hal seperti itu. Sedangkan laki-laki enggak, karena dia emang harus fokus pada satu hal. Nah ini satu lagi nih ya, ini yang sering banget nih yang bikin suami sama istri berantem adalah sudut pandang laki-laki itu sempit. Tahu nggak maksudnya? Pernah nggak ada yang suaminya nanya, Ibu, kalau suami saya itu biasa celana ayah yang hitam mana? Aku bilang ada di lemari. Gak ada, dia buka lemarinya tuh. Gak ada.
Ada, aku lihat aja ada di lemari. Gak ada, ibu taruh di mana? Dia ambil buka tuh beli. Gak ada bilang gitu. Pas aku datang, ini apa? Aku bilang gitu. Ada nggak tuh? Aku punya 3 di sini yang kayak gitu soalnya. Ada nggak yang pernah ibu kunci di mana? Kita bilang kunci. Kata Mbak, oh sering, kata Mbak Leti Iya, sering. Mbak Yanti sering. Jadi emang sudut pandang dia ya cuma sempit doang. Sedangkan kita karena kita emang tugas kita mendidik dan merawat anak, pandang kita lebar. Kita harus bisa kemana-mana gitu. Makanya Allah menciptakan sudut pandang perempuan itu lebih lebar. Ada nggak yang kalau suaminya nyetir suka ini ngomel-ngomel, awas ayah, itu ada mobil sebelah kiri, ayah. Kayak gitu. Saya Itu otomatis ya, kita nggak sengaja loh ngomong kayak gitu. Karena suami kan lihatnya cuma mungkin ke depan doang, dia nggak lihat kiri kanan tuh kadang-kadang. Aduh, kayak gitu. Itu sering bikin kita berantem. Jadi sudut pandangnya dia satu aja. Jadi yang lucu, saya kemarin dengar dari Ibu Aisyah Dahlan kan cerita bahwa dia ada nih gitu seorang istri gitu kan, dia mau ngasih kejutan sebenarnya sama suaminya, dia tulislah di pintu freezer kan di atas ya. Happy Milad ayah gitu kan, barakallah gitu. Udah cakep-cakep dia bikin tuh. Nah, suaminya pulang. Ini rendah. Jadi dia nggak lihat ke atas, dia langsung buka yang bawah. Terus dia pergi. Istrinya, lah kok dicuekin? nggak lihat gitu ya? Karena dia nggak lihat. Gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang ternyata ada hubungannya sama otaknya. Perbedaan otaknya yang itu sebenarnya krusial banget. Cuma satu bagian doang loh yang bikin yang salah satu ya, banyak sebenarnya yang ini. Kalau ini bisa mungkin bisa 3 jam kita di sini. 3 sesi minggu depan lagi. Nah, ada lagi ternyata gara-gara ini ternyata laki-laki itu tuh nggak nyaman. Kalau kita kan senangnya kalau ngobrol tuh lihat-lihatan ya. Iya. Kayak kalau nggak lihat tuh nggak enak gitu, kayak akhirnya ini, aduh kalau enak nggak ada yang lihat saya gitu. Gitu. Dan sedangkan laki-laki nggak suka gitu. Jadi itu sebenarnya wajar gitu. Dia lebih suka melakukan hal lain segala macam. Nah ini yang mengakibatkan salah pengertian, salah harapan. Ini udah mau habis waktunya. Nanti mungkin bisa kita ini lagi apa salah pengertiannya ya. Sebentar, saya mau langsung ke bentar. Nah ini nih hubungannya sama tadi bicara ya. Kalau kita kebutuhan utama kita ngomong yang atau enggak, ya atau iya nih sebenarnya, bukan ya atau enggak. Iya banget. Kita tuh butuh curhat, ya. Tapi kita tuh nggak butuh solusi, benar nggak sih? Butuh juga ya. Ya kalau kita sebenarnya butuh ngobrol gitu nggak sih? Ngobrol iya. Butuh ngeluarin semua. Iya. Solusi udah tahu nggak? Belum biasanya kita. Biasanya kita udah dapat belum tuh solusinya saat kita ngobrol itu, curhat gitu. Sebenarnya udah kepikiran, cuman pengen iya benar, saya juga gitu, pengen digituin. Tapi kan pengen didengar. Iya. Tapi suami kadang nggak ngerti kayak gitu, dia ngasih solusi. Jadi dia kan mestinya kayak contohnya ya, ayo, aku capek nih macet mulu jemput adik. Suami biasanya ngomong apa? Suami biasanya ngomong apa tuh? Kalau misalnya apa sih biasanya yang kita curhat, terus biasanya suami yang bikin kita kesel kayak apa? Contohnya, ada yang mau kasih contoh nggak? Ini ada yang boleh dicek juga boleh. Akhirnya diem karena ganggu. Ya. Saya belum lihat dari tadi nih chatnya. Ada nggak yang Milih baju biasanya, Bun? milih baju gimana tuh? Misalnya nih misalnya pakai kerudung warna ini nggak cocok nggak sih? Sebenarnya minta saran tapi nggak butuh juga gitu. Misalnya dia cocok misalnya, tapi kita ngerasa nggak nyaman, enggak gitu. Jadi kadang begitu, pernah kejadian begitu. Iya, jadi cuma butuh apa ya sebenarnya? Bukan jawaban gitu.
Iya, rata-rata sih ya perempuan itu sebenarnya nggak butuh jawaban. Sebenarnya rata-rata perempuan itu dia akan mencari solusinya sendiri. Dia butuh didengerin doang sebenarnya. Butuh istilahnya gini, misalnya kita bilang, ayo aku capek, tadi macet jemput adek gini. Terus coba rasain bedanya kalau antara suami bilang, ya udah digojekin aja anaknya. Sama kalau suami bilang, aduh kasihan ibu capek ya kalau macet-macet terus. Mau yang mana? Kedua dong. Iya, itu kebutuhan perempuan dan itu yang sering laki-laki nggak ngerti hal seperti itu. Nah, jadi kita kalau punya anak laki-laki kita harus cerita nih sama anak kita hal seperti itu. Hal-hal kecil sebenarnya yang dibutuhkan oleh perempuan yang banyak laki-laki nggak tahu. Jadi bukannya mereka nggak peka, emang mereka nggak peka, karena itu harus dikasih tahu. Ya. Jadi kayak misalnya bedanya lagi nih ya, sebentar saya lihatin lagi satu lagi. Nah, kalau kita kan kalau lagi sedih pengennya curhat ya, kalau bisa sih dari pintu depan juga kita udah curhat sama sepanjang orang itu ya, ketemu orang gitu kita curhat terus gitu. Sedangkan kalau laki-laki enggak, dia butuh waktu. Nanti kalau dia udah dapat solusinya, dia baru ngomong sama kita. Jadi misalnya, maaf, ini ada aja yang masuk udah mau habis. Jadi emang kita butuh dikeluarin, kalau dia enggak, dia butuh dipendam dulu, diendapin dulu, dia pikirin dulu. Saya ingat suami saya waktu itu dia sempat sedih kan, pulang atau dia cuma diem aja ya udah. Setelah sebulan apa 2 bulan dia baru cerita. Sebenarnya waktu itu ayah nggak dapat beasiswa yang ke Inggris katanya gitu, makanya ayah sedih. Itu udah 2 bulan yang lalu. Lama ya ngendapinnya. Nah, perempuan kadang-kadang nggak sabaran. Begitu suaminya datang, mukanya kusut, langsung ditanyain. Ayah kok mukanya kusut? Ayah capek ya? Ayah kenapa sih? Diam aja, coba dong ngomong. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah nggak? Nggak jadi, tadi pagi kamu udah sama papa. Ya apaan? Apa Mbak? Nggak kedengeran? Matiin satu, Bang. Oh, itu satu. Ada nggak yang kayak gitu? Saya masih nunggu nih. Jadi laki-laki, nggak usah anak kita juga pulang capek segala macam. Penasaran kan itu bedanya perempuan sama laki-laki. Perempuan kepo banget. Ini muka kayaknya lagi sedih nih suami. Kita korek-korek. Perasaan dia nggak nyaman. Dia nyamannya kita andapin dulu. Oke. Ayah lagi capek ya, ayah lagi kesel ya. Ya udah, kalau butuh ibu bilang ya gitu. Nanti baru kita ini setelah dia mulai terbuka. Suami saya 2 bulan baru keluar. Ya Allah, saya udah kepo, aduh gatel pengen nanya dia kemarin kenapa diem aja. Biasanya kan jahil gitu kan, biasanya seneng banget gangguin saya kok tiba-tiba jadi diem. Rupanya dia lagi mikirin itu, aduh aku nggak dapet beasiswa katanya gitu. Lama ternyata. Maaf, ini kenapa tidak berganti? Oh udah. Nah ini yang kedua yang tadi kan salah pengertian, yang kedua yaitu salah harapan. Jadi kalau dulu nih, dulu waktu kita masih SMP, nah kita kan ngarapinnya tuh yang ganteng, tampan, tinggi, cakep lah pokoknya. Baik hati. Tadi kata Mbak Lenti tadi tuh, peka, perhatian, lembut, tahu kebutuhan perempuan, pandai ngomong. Kalau tadi kalau saya ingat, ada sih yang kayak gini, cuma takutnya dia gay. Ya, atau yang itu tuh yang banji-banji yang di tahun itu. Yang lembut-lembut kan dia kayak gitu kan, auzubillah min dzalik dia kayak gitu. Justru laki-laki itu ininya semua nggak ada. Ada nggak? Ada yang nggak dapet kayak gini suaminya? Ganteng tampan jarang ya. Itu wajar lah gitu kan. Apa aja yang kita dapatnya? Lembut, perhatian, peka pada kebutuhan wanita, pandai komunikasi. Ada nggak yang udah dapat seperti ini? Kadang-kadang sih ya, kalau habis
Kalau abis diskusi baru, oh maunya gini. Jarang banget dapetnya gitu kan. Iya. Itu mah istilahnya ya itu karena tadi otaknya tadi gitu. Nah, kadang-kadang kita harapan kita bisa ngubah orang lain. Itu yang harus kita ngomongin ke anak-anak kita. Banyak nih ya yang namanya bucin ya. Pernah dengar kan kata bucin ya? Dia misalnya nikah sama seorang laki-laki yang dia tahu nih laki-lakinya ini tidak berakhlak baik. Dia berharap suatu saat dia akan bisa merubah nih laki-laki ini menjadi baik. Wah, itu mah jarang ada yang bisa gitu kan. Apalagi dia terbentuk. Jadi memang kita harus benar-benar istilahnya yang bener lah kata orang zaman dulu ya, bibit bebet bobot semuanya lah. Bagaimana orang itu akhlak itu emang susah untuk dirubah gitu. Padahal kita tuh pengen ngerubah orang lain, nggak bisa. Kecuali orang itu mau berubah. Dan akhirnya kita akan berharap tuh nuntut orang gitu. Ayo kok kayak gini sih, ayo emang nggak bisa yang ngomong seperti ini. Nah, menuntut kan. Padahal ada sebenarnya cara yang lebih baik. Dan kalau mereka bereaksi berbeda dengan hal apa yang kita inginkan, biasanya kita salahin, ya kan? Dan saat kita perbaiki, dia sebenarnya lebih butuh ngertiin, didukung. Jadi dia lebih butuh didengerin dulu lah, atau ngertiin, oh iya emang laki-laki seperti ini gitu. Jadi ini sebenarnya bukan cuma laki-laki, kita juga. Kita butuh penerimaan, penghargaan, kepercayaan dari suami kita gitu. Ini yang harus kita ini. Jadi kita jangan sampai salah harapan dulu gitu. Kita nggak bisa ngerubah orang sesuai dengan yang kita mau. Yang ada kita cuma bisa nerima dulu nih. Kalau udah terima, ya udah kita hargai dia, emang dia seperti ini. Kita kita beri kepercayaan pada dia gitu. Nah ini udah kebanyakan ya. Nah ini kita bisa lihat ya perbedaan laki dan perempuan dalam segi psikologis. Terutama misalnya kita lihat dari kalau perempuan kalau kemana-mana pasti bawa tas tangan ya, isinya apa aja ya, saya pengen banget ya kalau misalnya itu saya buka itu tas tangannya isinya apa aja tas tangan kita. Mulai dari bedak, baju ganti, mukena. Kalau lagi bawanya dompet tok. Iya benar. Telepon juga gitu, kita bisa ambil. Saya bisa sambil jawab WhatsApp sambil ngajar, bisa gitu kan ya, nyetir. Nah ini ya. Dan yang lucunya satu hal lagi, kita tuh bedanya kita sama laki-laki adalah kalau laki-laki dia mikir dulu, baru ngomong. Kalau perempuan ngomong dulu, ngomong sambil mikir. Jadi nanti, jadi sambil mikir sama dia gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu apa ya? Kalau laki-laki makanya penuh dengan perencanaan gitu. Nah tadi setelah kita tahu perbedaannya, baru kita pahami dulu itu latar belakang yang tadi, cara budaya, cara asuhnya, karakter suami kayak apa, perbedaannya seperti apa. Nah, baru kita action yang ketiga. Ini jamnya udah habis waktunya. Yang pertama, nah ini terakhir ya dari saya nih kalau yang udah mau kabur nih. Sama cari waktu. Jangan lagi suami lagi udah fokus pada satu hal kalau mau ajak ngobrol dulu ya. Kayak tadi dia udah fokus lagi mungkin lihat YouTube, udah nggak denger dia tuh. Harus dicolek dulu. Atau dia lagi nonton bola. Cari waktu yang benar-benar. Nah, kalau kata Bu Eli Risman waktu itu yang paling bagus ajak suami diskusi katanya habis itu. Itu. Katanya. Tapi rata-rata tidur ya. Iya benar tidur. Suami ketidur, aku bingung. Tidur ya gimana mau ngobrol kalau kayak gini gitu. Ya pokoknya kita lihat. Jadi saat dia lagi santai, bukan lagi udah mukanya kusut. Jadi kita baca bahasa tubuhnya dulu. Sama kayak ke anak juga gitu kan. Kita lihat bahasa tubuhnya dulu. Ini kira-kira siap nggak ya nerima kita ngomong gitu. Nah yang ketiga nih yang paling penting, kiss. Kiss bukan kayak yang di itu ya Indosiar apa tuh kiss. Apa tuh?
Saya lupa. Zaman Kisah dulu. Masih ada seputar nggak sih acaranya? selebritis. Masih ada nggak sih acara KISS itu? Udah bungkus. Udah nggak ada ya. Jadi kalau KISS di sini itu keep information short and simple. Maksudnya ringkas dan sederhana. Ini sama ke anak laki, ke bapaknya sama. Jangan panjang-panjang. Kalau sama anak perempuan gampang, kita bisa curhat dari A sampai Z juga didengerin. Kalau anak laki enggak. Ibu mau ngomong apa sih? Poinnya apa? Langsung digituin. Kita udah panjang-panjang ditanya. Jadi apa kesimpulannya? Oh iya. Jadi saya belajar nih, saya punya 4 ya, 4 laki-laki di rumah. Saya belajar menyusun kata. Jadi kalau mau istilahnya meraih perhatian suami, kita cari dulu isu yang kira-kira apa ya istilahnya, isu yang kira-kira urgent ya, yang untuk kita tampilkan, untuk kita bicarakan dengan suami misalnya. Dan kalau bisa tidak lebih dari 15 kata. Jadi jangan lebih dari 15 kata tuh untuk sebelum kita ngobrol ya, untuk narik perhatian dulu nih. Iya. Kira-kira kalau dia udah bilang, ah masa sih mah gitu. Ah itu udah mulai mau dengerin kita tuh dia. Tapi kalau dia masih, belum tuh. Masih lihat HP, masih itu belum. Tapi kalau udah, ah masa sih, jadi kita cari informasi yang kira-kira membuat dia bisa melanjutkan pembicaraan dengan kita. Jadi 15 kata aja, nggak usah panjang-panjang. Contohnya apa ya? Kalau kita biasanya di training kita ada latihannya, cuman kalau di sini apa ya? Cobain dulu deh, nanti kalau itu kita bisa ngobrol lagi. Jadi jangan panjang-panjang. Intinya bikin informasi itu sesingkat mungkin. Jangan lebih dari 15 kata untuk menarik perhatian anak-anak. Jadi kayak anak-anak aja ya. Kalau kita kan sukanya panjang ya. Iya. Campur-campur. Ini enggak, kalau bisa kita, Dek, makan sekarang. Titik, udah. Nah, baru ntar beberapa menit kemudian, baru kita tanya lagi, Dek, udah makan. Jadi jangan dikuduk. Dia udah makan belum? Nanti kalau kamu nggak makan, kamu akan sakit perut. Nanti kalau sakit perut masuk angin, nanti kan ibu yang repot gitu. Panjang banget, anaknya udah apaan sih gitu. Ngomong apa gitu. Nah, habis setelah kita udah bisa, itu baru kita bisa bekerja sama dengan suami. Jadi yang penting adalah kita ngertiin dulu dia seperti apa, dia ngerti kita seperti apa. Kita bisa cerita nanti sama suami. Ya, yang suaminya nggak denger bisa cerita gitu. Saya juga dulu awal-awal nikah tuh, kalau saya lagi kesel, cewek kan kalau ditanya kan kalau lagi marah sama suami kan gimana? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus habis itu suami kita ngapain? Oh ya udah nggak apa-apa kan, pergi kan dia. Padahal yang mau kita apa? Kenapa sih ya? Nah, itu kita maunya gitu. Bener gitu. Nah, itu yang kita mau dan kita nggak ngomong sama suami. Nah, abis itu saya ngomong sama suami saya, Ayah, sebenarnya kalau ibu lagi kesel, ibu tuh pengennya dipeluk gitu. Aku pengen aja gitu didengerin, pengen dipeluk. Tapi situ loh, dia baru meluk. Kalau aku lagi kesel, dia tahu tuh, ibu lagi kesel ya, peluk. Jadi suami itu nggak peka bukan karena dia emang nggak peka, karena dia emang nggak tahu perempuan itu seperti apa. Itu fungsi kita menceritakan pada suami kita bahwa ini loh ternyata perempuan itu butuh didengerin, butuh dipeluk kalau sedih, butuh ditemenin kalau lagi sedih, gitu. Itu istilahnya itu kita sampaikan. Karena kalau nggak disampaikan, suami-suami nggak akan ngerti. Nah, itu yang kita ajarkan. Makanya kenapa kalau yang saya belajar ya, yang tentang sama Ustadz almarhum Hari Santosa ya, dulu bawaan ada fitrah akil balik anak. Bagaimana saat anak usia SMP ke atas, SMP SMA itu, dia harus didekatkan untuk anak laki-laki didekatkan dengan ibunya. Sedangkan anak perempuan didekatkan dengan ayahnya. Itu kenapa? Karena anak laki-laki itu harus tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan dekat dengan ibunya. Dan anak perempuan dia dekat dengan ayahnya, dia tahu bagaimana cara laki-laki yang benar, yang baik memperlakukan perempuan. Ya kan banyak ya laki-laki yang main colak-colek, main ngomong sembarangan, yang melecehkan perempuan. Nah, itu
atau pandangan mata aja. Karena ada yang pandangan mata doang, tapi kita merasa risih kalau dilihat. Kita pakai jilbab aja dilihatin, apalagi yang nggak pakai jilbab. Masya Allah, geli kadang-kadang gitu. Nah, itu yang harus anak-anak kita ketahui. Makanya kenapa semuanya ini sebenarnya dari pendidikan kita waktu zaman kita emang harus ada pendidikan, tadi benar kata Mbak Lenti, dari pendidikan. Jadi kalau kita mau anak-anak kita nanti siap untuk pernikahan, harus dari SMP kita cerita tentang dia. Gimana sih perempuan tuh seperti apa sih? Perempuan tuh baper loh. Kamu jangan sembarangan. Saya ngomong gitu ke anak saya. Perempuan tuh baper. Kamu jangan sembarangan ngomong ke perempuan. Kadang-kadang laki-laki tuh pengen asal aja ngomong, gue kangen lu gitu. Perempuan udah baper, dia suka sama gue. Ngomong doang. Kagak ada masuk dalam hati. Itu yang harus kita catatkan ke anak-anak perempuan kita. Laki-laki itu cuma ngomong doang. Gak ke hati. Itu saya kalau ngajar di anak-anak SMP, SMA, saya ngomong gitu. Apalagi kalau emang benar mereka ngerasain seperti itu ya. Jadi jangan sampai mereka mudah baper. Nah ini udah waktunya ini. Itu aja kali Mbak. Jadi intinya adalah kita ibaratnya kita merajut rumah tangga ini ya, seperti kita naik sepeda lah istilahnya. Kita dengan suami itu nggak mungkin kan roda depan belakang beda jalannya, kita tetap satu tujuan gitu. Ya semoga kedepannya kita bisa sama-sama sehidup dan sesurga dengan suami kita, dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan, semuanya dari saya. Kebenaran datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, materinya daging, daging semua. Bahkan dagingnya masih ada yang belum dimakan ini. Masih banyak yang belum terbaca. Nah, tadi kan ada sekilas-sekilas nih ya, bunda-bunda ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk Bunda Ira? Kayaknya satu aja dulu. Waalaikumsalam Mbak Syarifah. Ada mau ditanyain itu? Waalaikumsalam. Jadi drama. Saya baru baca chat-chat ya nih ya, maaf tadi kelewat. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita foto-foto dulu ya Saya sambil deh mau nunggu. nanya. Saya Oh iya, Teh Siti. mau nanya. Nah, silakan Teh Siti. Ini Bunda Ira, kan teorinya kan apa sih kayak tadi tuh misalnya suami pulang raut mukanya kurang enak gitu ya. Nah kita tuh biar mulai terbiasa tuh gimana gitu buat kita tuh belajar enggak kepo gitu. Itu ada tipsnya enggak sih? Kan perempuan mah emang kepo ya. Itu supaya enggak terlalu kepo lah gitu. Itu ada tipsnya enggak? Enggak, Itu tipsnya dari sih nggak saya. ada sih, Terima cuman ya kasih. kita kan udah ada ilmunya nih. Ya cobain aja dulu. Karena belajar ya mungkin dikit-dikit. Gatal banget Mbak Saida. Kerasa ya saya pertama kali belajar ilmu ini ya. Itu ngelihat anak lagi kusut, itu anak-anak saya laki semua ya. Gak mungkin saya tanyain kalau dia udah kusut gitu. Jadi emang keponya setengah mati gitu. Aduh, akhirnya saya tanyain tuh udah mandi, udah makan, udah santai, begitu. Tadi ibu lihat tutup tadi. Nah, boleh kita kalau dia udah segeran dikit kita coba tanyain. Tapi kalau masih kusut-kusut jangan gitu istilahnya. Jadi emang kalau misalnya dia masih belum mau bicara ya udah oke, kalau gitu nanti kalau ayah udah siap mau bicara sama bunda ada kok di sini, ayah tinggal panggil aja ya gitu. Jadi paling seperti itu sih. Jadi tahan dulu gitu ya Bunda ya. Belajar nahan belajar nahan apa? Oh iya, satu yang mau kita ini ya Mbak Yanti nih, ada ini kalau diskusi kan kadang kita nggak didengerin ya. Karena ini satu yang saya lupa tadi. Laki-laki itu dia ini fitrahnya satu lagi ya, bahwa dia itu punya fitrah, dia bertanggung jawab pada istri dan keluarganya, pada ibunya, pada saudarinya ya. Jadi dia merasa solusi semua ada dari dia.
Jadi dia tuh ngerasa, oh kalau bisa tuh semua. Nah, ini yang saya selalu sampaikan ke yang terutama yang apa adik-adik saya yang mau nikah nih ya, yang perempuan-perempuan rata-rata kan mereka udah kerja, udah Iya. biasa mandiri, Iya, udah biasa meluarkan pendapat di kantor misalnya rapat Iya. segala macam didengerin, tiba-tiba dapat suami yang nggak mau dengerin dia. Nah, saya bilang salah satu cara untuk istilahnya mengerekatkan kita dengan suami adalah kasih kesempatan dia untuk apa istilahnya memberikan kita solusi walaupun kita udah tahu. Tanya pendapat dia. Menurut pendapat kamu bagaimana, Mas? Gitu. Kalau adik kalau saya kalau ibu mikirnya seperti ini. Kalau menurut ayah bagaimana? Itu buat dia merasa dihargai banget gitu. Itu egonya laki-laki sih sebenarnya karena dia merasa aku bertanggung jawab nih untuk keluargaku. Jadi ego dia emang tinggi. Dia emang kadang-kadang nggak mau dengerin kita. Itu istilahnya apa ya? Emang dari otaknya seperti itu. Jadi emang sudah di-set sama Allah bahwa dia emang yang harus bertanggung jawab dengan keluarga. Jadi cara kita menghargai dia adalah kita tanya pendapatnya. Sering-sering. Jadi laki-laki itu satu hal ya, mereka nggak suka kita kasih tahu. Iya. Ya nih kan ibu udah bilang kalau ngadepin adik itu jangan kayak gitu. Nggak suka. Jadi gimana? Jangan dikasih tahu seperti itu. Jadi duduk ngobrol, ayah tadi ibu lihat ayah kayak gini sama adik kayak sedih tuh. Menurut ayah diapain ya supaya adik nggak sedih? Tanya pendapatnya. Jadi jangan langsung disalahin. Itu egonya kena banget kalau kita salahin atau kita kasih tahu. Laki-laki tidak suka dikasih tahu. Sedangkan perempuan sukanya ngasih tahu. Aduh, berlawanan banget. Itu makanya ya Allah, saya tuh alhamdulillah ya Allah ngasih saya laki-laki 4. Itu yang alhamdulillah bisa sampai anak-anak saya bilang, "Ya alhamdulillah ya ibu nggak kayak ibu-ibu yang lain." Gitu loh coba. Anak saya bilang gitu. Kamu nggak tahu, Nak. Bagaimana saya aduh, ini mendem ya. Mendem kekepoan ini. Allah Akbar. Itu. Jadi emang ini kita alhamdulillah udah ini saya mengajar seperti ini itu buat saya nginget juga ini. Kadang-kadang saya juga lewat ya kalau kita udah lama nggak belajar ya. Saya bersyukur kalau dikasih kesempatan ngajar, saya inget lagi nih. Karena ya itu. Karena laki-laki itu tidak suka dikasih tahu. Jadi kita tanya pendapatnya. Jadi cara ngomongnya dibalik gimana ya? Caranya ada kalimat tanya gitu ya. Ih tadi adik kayak gini ya. Waktu ayah kayak gitu gimana tuh ya gitu. Menurut ayah gimana ya enaknya. Jadi kita tanya pendapat dia. Dia seneng banget tuh kalau kita tanya pendapatnya gitu kan. Nanti baru dari situ baru diskusi mungkin bisa berjalan. Jadi jangan dikasih tahu. Begitu dikasih tahu dia langsung nutup, misalnya nutup udah nggak, pintu diskusi udah lewat itu. Gitu. Jadi nggak cuma ayahnya ya, anak laki-laki juga seperti itu. Jadi kita cara ngomongnya karena mereka emang ya Allah batuk. Maaf ya, kering. Saya bilang kan, saya kalau udah ngomong lupa diri. Kan perempuan. Itulah saya bersyukur saya jadi guru karena guru kita bisa banyak ngomong ya. Banyak kan perempuan-perempuan yang cuman ketemu anaknya doang. Jadi begitu semua itu kayak pengen semua dicurahin kan. Wah gitu. Suaminya pulang udah capek. Mau denger aja udah pusing kali dia. Gitu. Makanya saya bersyukur saya jadi dikasih izin sama suami saya untuk jadi guru, untuk kuliah lagi itu seneng banget. Jadi ada pelampiasan omong gitu. Makanya kenapa perempuan itu kita butuh tempat ya untuk kita curhat. Tapi hati-hati juga curhat ya. Karena nggak semua yang kita terjadi pada kita harus kita curhatin sama orang. Itu kita harus pilih-pilih juga gitu. Itu saja kali Mbak. Oke, Masya Allah. Nih founder Taman Tufaila. Tadi itu tahapannya itu ada tahu, paham dan action. Nah sekarang
yang tadi itu paling banyak dikupas adalah tahu. Nah, mungkin pertemuan berikutnya paham dan actionnya tuh perlu dikasih khusus sendiri tuh. Ya nanti kita coba kita klik lagi. Apa sih yang ini gitu. Kayaknya tadi pas lagi Bunda Ira lagi ngomong, ih pengen nanya ini, ya ampun, gua banget sih ini. Cuma ntar waktunya jadi panjang kalau saya Iya, potong. ini kayak Mbak Yanti nanya lagi ke latih kelepakaan para pria. Aduh. Kita kasih tahu. Pernah nggak? Gini, saya mau cerita ya. Kasih tahu aja. Pernah nggak sih kita kalau itu suka kasih kode-kode? Perempuan tuh suka banget kasih kode-kode. Ya kan? Iya. Ayah, ih ada sate tuh ya. Kata suami, oh Iya, ini sate. emang. Terus jalan lagi. Ayah ada bakso. Kira-kira kalau kita istrinya tuh mau ngapain tuh? Udah Ya, ketawa tuh Mbak. pengen beli. Pengen beli kan? Sayang banget. Suami apa? Oh, itu cuma ngasih tahu doang. Iya, Itu nggak peka, Bo. Ya Allah. Jadi Bener-bener. kasih tahu, ayah aku lapar pengen sate, udah. iya bener. Nggak usah ada kayak kode. Itu perempuan kenapa nggak tahu, saya nggak ngerti juga. Saya juga sering lupa gitu. Akhirnya, ini kenapa suami saya begini ya? Kok dia nggak tahu ya kalau saya lapar gitu kan? Oh, Bener-bener. Ya. Jadi kita To harus the point berarti ya, langsung aja Ngomong ya. aja. Kita mau apa kita kasih Tujuan kita tahu. apa. Gak usah pakai kode. Ke anak laki juga sama. Jangan pakai kode. Mereka nggak ngerti. Gak peka ya itu. Gak peka, ya Allah. Itu Iya, dari iya. otaknya seperti itu. Ya udah itu aja sih, Mbak. Iya, Bun. Saya geli kalau kayak gitu. Iya, iya. Wah, terima kasih nih Bunda Ira iya. pencerahannya. Iya. Jadi intinya ya teman-teman semua, bunda-bunda semua, kalau kita mau bicara dengan pasangan kita ini kan membangun cinta lewat bicara gitu ya, cinta kepada pasangan gitu ya, untuk bersatu mendidik anak-anak. Nggak usah pakai kode-kode, pokoknya udah ngomong aja to the point, apa sih maksud kita gitu ya. Nggak usah pakai kode-kode. Karena ya itu dia, laki-laki bukannya nggak peka, emang dia otaknya dipersiapkan Tuhan bukan untuk main teka-teki gitu. Dia untuk mencari solusi, udah gitu aja. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semua, bunda-bunda sekalian. Terima kasih juga buat Bunda Ira. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan berikutnya. Oke. Ada sesi foto bersama, Teh Siti? Iya, iya. Iya, kita foto dulu ya, Bunda. Ada yang mau on cam? Silahkan. Kalau bisa on cam dulu dengan gaya terbaiknya. Siap ya, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Belum lah. Oh, ada satu lagi. Iya. Ada yang mau buka kameranya lagi? Silakan. Ya, 1, 2, 3. Oke. Bentar. Oke, terima kasih. Oke. Oke, sampai ketemu lagi kalau ada kesempatan lagi. Ya, alhamdulillah. Iya, makasih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung keluar kan nih. Oh, makan-makan dulu. Saya mau makan-makan dulu. Bunda Ira, nanti bisa ini ya, rekamannya. Oke. Oh iya ya, rekaman belum tamatin. Masya Allah. Iya, udah selesai.